لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Yang lalu telah kita bahas bagaimana salah satu daripada metode dalam memberikan pelajaran yaitu dengan menggambar, dengan menunjukkan gambar atau juga bisa menunjukkan sebuah tulisan, di mana di saat kita sembari memberikan penjelasan kepada murid, bisa kita iring dengan menulis sesuatu di papan tulis, ya, atau membuatkan sketsa ataupun sket ataupun gambar yang bisa dilihat oleh murid sehingga aktivitas kita itu dapat menarik perhatian si murid dan dapat menambah ketertarikan mereka terhadap pelajaran yang kita sedang jelaskan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan hal ini, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan seperti orang yang permisalan orang yang sedang berada di Siratul Mustaqim dan jalan-jalan yang ada di samping kiri dan samping kanannya, yang itu merupakan jalan-jalan yang menuju neraka, di mana setiap ujung jalan ini terdapat syaitan yang memanggil-manggil agar orang-orang tidak tetap meniti jalan yang lurus, ya, agar mereka bisa berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Demikian ikhwah. Dan itu beliau jelaskan sambil membuat sebuah gambar. Yang berikutnya ikhwah, tarkul istikhraj jawab lil muta'allim. Yang berikutnya yaitu dengan metode, caranya yaitu dengan membiarkan murid-murid untuk mencari jawabannya sendiri. Misalnya seorang guru memberikan sebuah pertanyaan, lantas dibiarkan para murid mencari jawaban yang benar menurut mereka, menurut apa yang mereka fahami. Inna tarkal muallimi taliba yastakhrij jawab bi nafsihi wasilatun nafi'atun fi i'mali dhihn. Sesungguhnya seorang guru jika mereka menyerahkan satu pertanyaan, membiarkan satu jawaban terhadap satu pertanyaan mereka, ya, ini merupakan cara yang bagus, cara yang bermanfaat untuk dapat menggugah pikiran mereka, ya, dapat menggugah pikiran mereka, wa tahriduhu ala tafkiri wal idla'i bil jawab, dan dapat memicu
pemikirannya serta dapat memicu pemikiran dan untuk mencari jawabannya. Demikian ikhwah. Jadi di sini guru ya seperti memberikan satu memberikan satu PR lah kepada sang murid. Ini Bapak punya pertanyaan ini, silahkan kalian cari apa jawabannya. Apakah mereka meminta, apakah nanti sang guru meminta harus jawabannya pada saat itu juga. Oleh karena itu mereka harus berpikir pada saat itu juga. Atau mungkin ini dijadikan sebagai pekerjaan rumah, PR rumah yang mereka cari di mana ada jawabannya. Atau mungkin ikhwah, sang guru setelah memberikan pertanyaan ini beberapa saat dia nanti akan memberikan jawaban yang sebenarnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi dengan cara memberikan pertanyaan, ini mulai menggugah pemikiran mereka, memicu kecerdasan mereka untuk berpikir apa sih jawaban apa yang ditanyakan oleh Pak Guru. Nah, demikian. Memang ikhwah tidak semua juga sih sebenarnya murid mau respon, ya, mau tergugah dengan cara seperti ini. Ya dulu mungkin juga jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak ada respon. Ya sudah, yang lain kan bisa jawab, begitu. Ya, tapi bagi murid-murid yang memang mereka cerdas ataupun mereka memang tergugah, mereka tertarik dengan pelajaran itu, mereka bagaimanapun akan berupaya ingin mencari apa sih jawabannya. Demikian ikhwah. Wa yakfi hadhi tariqah faidatun annaha syahidatil dhihnu wal hawas. Ya. Cara seperti ini cukup positif, ya, memiliki peran positif karena dia dapat menajamkan pemikiran dan panca indera si murid. Wa ja'alatha tab'athu jahidatan li'uthuri 'alal jawabil matlub. Sehingga cara seperti ini dapat merangsang kemampuan si murid untuk mencari jawaban yang benar atas pertanyaan yang dilemparkan sang guru, yang diberikan sang guru kepada para murid. Wa hadza fi haddi dzatiha taqaddaman wa maksaban yandafu ila rasidit talib. Ya. Dengan cara seperti ini juga ikhwah dapat memberikan kemampuan tambahan, ya, dapat memberikan kemampuan tambahan di samping kemampuan sang murid. Wa biyanu dzalik, penjelasan ini bi ayyatrahal muallim mas'alatan muayyanan, caranya yaitu seorang guru memberikan pertanyaan tertentu, summa yukirru biha, kemudian dia biarkan murid untuk mencari jawabannya, summa yukirru biha lahum, kemudian dibiarkan biar murid yang mencari jawabannya, wa yatrukul jawab au hukma nihai lahum, sehingga dibiarkanlah mereka yang mencari jawaban atau mencari hukum, ya, terhadap pertanyaan tersebut. Wa qad kana hadhil mas'alata wa qad yakunu hadhil mas'alatu al-matruhatu tastaljimu jawaban minat talib. Nah, terkadang pertanyaan yang dilemparkan sang guru kepada murid itu mewajibkan untuk diberi jawaban, wa qad la tastalzimu dzalik, dan terkadang bisa saja tujuan guru itu bukan jawaban tapi sekedar memicu, sekedar merangsang, sekedar menggugah si murid untuk berpikir. I'malan dihiniyan wa syahidan fikriyan, di mana tujuannya hanya agar pemikiran mereka semakin tajam, semakin cerdas, ya, dan seterusnya. Wa ilaikal amthilah. Berikut ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulami min bani Adam sadaqatan taslimuhu ala man laqiyahu sadaqah
wa amruhu bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu 'anil munkar sadaqah, wa imatatul adza 'anit tariq sadaqah, wa bid'atu ahli sadaqah, wa yujzi'u min dzalika kulluhu raka'atani minad duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya setiap pagi seluruh persendian anak Adam harus diberikan sedekah. Dan caranya setiap kali dia bertemu dengan seseorang maka itu dikatakan sedekah. Wa amruhu bil ma'ruf sedekah, dia menyuruh untuk berbuat baik, ini juga sedekah. Wa nahyu 'anil munkar sedekah, dia melarang seseorang untuk berbuat mungkar, ini juga sedekah. Wa imatatul adza 'anit tariq sedekah, dia menyingkirkan gangguan dari jalan, itu sedekah. Wa bid'atu ahli sedekah, kemaluannya atau hubungan badan dia dengan istrinya, itu juga sedekah. Wa yujzu min dzalika kulluh, dan semua itu bisa tercover dengan salat 2 rakaat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya semua persendian kita itu wajib untuk disedekahi. Ya, persendian itu ini. Setiap ada tempat persambungan yang bisa kita gerakkan itu namanya persendian, ya. Sulam. Ini sulam. Pada dasarnya sulami itu ikhwah, itu adalah persendian-persendian yang ada di jari-jari. Tapi kemudian ini digunakan untuk semua persendian, mifsal, ya, semua persendian. Nah, semua persendian ini harus disedekahi. Kemudian ikhwah, tapi cara sedekahnya tidak harus berupa uang. Caranya diantaranya bertemu dengan seseorang, kita ucapkan salam, itu sedekah. Ya, siapa saja yang kita ketemui kita ucapkan salam, tentunya untuk orang-orang muslim. Apalagi kalau kita sudah menyemarakkan ucapan salam terhadap orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal, ya. Rasulullah kan katakan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini salah satu cara untuk mensedekahi sendi ataupun persendian yang ada di tubuh kita, ya, mengucapkan salam. Kemudian ketika kita melihat ada seorang, kita menyuruh mereka untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik, itu juga sedekah. Kita suruh dia untuk sholat, kita suruh dia untuk zakat, kita suruh dia agar dia berbakti kepada kedua orang tua, kita suruh dia agar dia sholat tepat pada waktunya, kita suruh dia agar berbicara santun, kita suruh dia agar meninggalkan ucapan, kita suruh dia agar dia memiliki dia menuntut ilmu, kita suruh dia agar datang untuk mengikuti pengajian. Ini semua amar ma'ruf, ya. Ini semua merupakan amar ma'ruf, perintah untuk berbuat ma'ruf. Yang ma'ruf artinya yang memang dikenal itu baik dalam syariat Islam. Karena yang dikatakan baik adalah jika baik menurut pandangan Islam. Demikian ikhwah. Yang dikatakan buruk adalah jika buruk menurut pandangan Islam. Demikian juga nahyu 'anil munkar. Dia melarang orang berbuat mungkar, itu juga sedekah. Jadi bukan hanya menyuruh berbuat baik saja, itu merupakan sedekah. Melarang orang berbuat mungkar juga sedekah. Seperti dia larang orang agar jangan main judi, jangan minum khamar, jangan jadi pengedar sabu-sabu, jangan berbohong, jangan berkhianat, jangan ingkari janji, ya, atau semua perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Jangan makan yang haram, jangan makan babi misalnya, dan hal-hal mungkar lainnya. Itu semua termasuk dalam sedekah, ya, termasuk dalam sedekah. Demikian ikhwah. Demikian juga wa imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, kalau ada sesuatu yang mengganggu orang yang pengguna jalan, seperti mungkin batu di tengah jalan yang menurut perkiraan kita ini batu bisa saja mencelakakan pengguna jalan, bisa terjatuh gara-gara batu ini, maka kita singkirkan itu batu. Maka itu termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Kemudian ikhwah, kalau kita lihat ternyata di situ ada paku misalnya, maka kita singkirkan paku ini. Kita singkirkan. Terkadang kan kita melihat paku itu tergeletak di jalan. Terkadang juga kita mikir bahwa ini paku ini tidak akan membuat bocor ban orang karena dia sedang tertidur. Kita nggak tahu ikhwah.
Ya, kita nggak tahu, bisa saja paku itu penyebab bocornya ban seseorang. Akhirnya apa? Kita ambil, kita buang. Ya, kita ambil, kita buang. Apa saja yang memungkinkan, yang ada kemungkinan mengganggu orang-orang yang menggunakan jalan, mengganggu orang-orang yang melintas menggunakan jalan tersebut, maka itu dikatakan sedekah. Ya, itu dikatakan sedekah. Termasuk misalnya lubang, misalnya ketika kita lihat di jalan ada lubang, kemudian kita berinisiatif untuk mengambil tanah, untuk mengambil bebatuan agar untuk menutupi lubang itu, maka itu sedekah. Demikian ikhwah. Tapi bukan berarti habis itu kita bawa kotak untuk ngambil untuk mintain duit orang yang lewat karena kita baru saja menutupi, menimbun sebuah lubang di jalan. Enggak begitu. Tentu kalau ini kan berarti dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditutupinya lubang-lubang yang memang mengganggu orang lewat. Yang namanya jalan jika berlubang-lubang tentu akan mengganggu. Dia punya inisiatif atau dia beli kerikil lah misalnya, dia timbunkan ke lubang-lubang tersebut, maka ini dikatakan wa imatatul adza anit thariq, yaitu menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu termasuk sedekah. Wa bid'atu ahlihi sedekah. Ya, kemaluan dia ataupun dia melakukan hubungan intim dengan pasangannya, itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Namun semua itu bisa tercover. Sedekah ini bisa tercoverkan dengan sholat 2 rakaat sholat duha, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau yang tadi kan banyak tuh ucapkan salam, menyuruh berbuat ma'ruf, melarang buat mungkar, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang pengguna jalan dan lain-lainnya, ya. Maka ikhwah, dengan sholat 2 rakaat duha itu sudah mengcover semua sedekah-sedekah yang harus kita berikan kepada semua persendian-persendian kita. Demikian ikhwah, cukup dengan sholat 2 rakaat. Qalu ya Rasulullah, ahaduna yaqdi syahwatahu wa yakunu lahu sadaqah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah menurut Anda seorang itu mendatangi, menyalurkan syahwatnya kepada pasangannya, terus apakah itu sedekah? Qala, Rasulullah katakan, ara'aita wada'aha fi ghairi halliha alam yakun laha ayam yakun ya'sam. Dan Rasulullah bertanya. Jadi Rasulullah enggak menjawab. Apakah ketika sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada seorang suami mendatangi istrinya, dia mencalurkan syahwatnya terhadap istrinya, lantas itu sedekah, itu berpahala, gitu kira-kira. Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan ini, tapi Rasulullah malah memberikan pertanyaan supaya dia mikir. Dengan pertanyaan ini, dengan Rasulullah memberi pertanyaan balik, dia akan tahu apa jawabannya. Apa kata Rasulullah? Terus seandainya dia melakukan hal itu kepada wanita yang haram bagi dia, bukankah dia berdosa? Ini kan sebenarnya bukan jawaban daripada pertanyaan tadi, ya. Tapi secara implisit pertanyaan Rasulullah SAW itu merupakan jawaban daripada pertanyaan si laki-laki tadi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi ketika sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, apabila seorang suami mendatangi pasangannya lantas itu ada sedekahnya, ada pahalanya, kata Rasulullah, kalau seandainya dia lakukan itu kepada yang wanita yang haram, bukankah dia berdosa? Demikian. Sampai di situ aja hadisnya, titik. Ya, dengan pertanyaan Rasulullah, dengan pertanyaan balik dari Rasulullah SAW, maka dia bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Demikian ikhwah. Artinya, seandainya jika seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan wanita yang tidak halal, dia berdosa. Berarti kalau dia lakukan itu, hubungan itu dengan wanita yang halal bagi dia, maka dia akan berpahala, itu maksudnya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, pernyataan Rasulullah SAW dalam hadis, ara'aita law wada'aha fi ghairi halliha alam yakun ya'tham. Beliau katakan, bukankah jika dia lakukan itu kepada perempuan yang tidak halal baginya, bukankah dia berdosa?
Fal jawab, jawabannya tentunya wa in kana maskutan anhu. Fal jawab, adapun jawabannya walaupun tak disebutkan di situ jawabannya. Fahuwa in wada'aha fi ghairi halliha alam yakun ithman, yaitu kalau dia lakukan itu dengan yang tidak halal bukankah dia berdosa? Fal jawabu in kana maskutan anhu, maka jawabannya walaupun dia tidak disebutkan fahuwa in wada'ah fi halliha fahuwa lahu sadaqah, yaitu apabila dia lakukan dengan istrinya yang halal terhadap dirinya maka itu sedekah. Alaysa hadza i'mal lidhin, bukankah ini termasuk memicu pemikiran agar untuk mendapatkan jawaban? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini ketika sahabat memberikan pertanyaan, beliau enggak katakan iya atau tidak. Demikian, iya atau tidak. Tapi beliau memberikan pertanyaan balik. Dengan pertanyaan balik ini si sahabat akan berpikir, langsung berpikir, dan dia langsung mendapatkan jawabannya dari pertanyaan balik Rasulullah SAW. Dengan pertanyaan balik dari Rasulullah SAW, dia mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dia lontarkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Ja'a rajulun min bani Fuzarah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari Bani Fuzarah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, inna imraati waladat ghulaman aswad. Ya Rasulullah, istriku melahirkan seorang anak yang warna kulitnya hitam. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini laki-laki dari Bani Fuzarah ini sepertinya mencurigai istrinya. Jadi istrinya kulitnya putih, dia kulitnya putih, kok bisa anaknya hitam? Apa betul ini dari keturunan dia? Demikian. Jadi seolah suami ketika bertanya, ya Rasulullah, ini anakku kenapa warnanya hitam? Ya, istriku putih, aku putih, kenapa kok anakku hitam? Ini jangan-jangan istriku begini. Muncul banyak kecurigaan. Ya, muncul banyak kecurigaan. Apakah Rasulullah memberikan jawaban terhadap pertanyaannya tadi? Enggak beri pertanyaan. Rasulullah malah bertanya balik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hallaka min ibil?" Kamu punya unta apa tidak? Qala na'am, ya Rasul, saya punya. Fama launuha? Rasulullah tanya lagi, terus warna untamu warna apa? Qala hamrun. Warnanya merah. Fahal fiha awraq? Apakah ada anak-anak untamu itu yang warnanya yang kehitam-hitaman? Qala inna fiha awraq. Kata sahabat tadi, iya ada yang kehitam-hitaman juga. Qala fa anna atahadzalik? Terus kok bisa warna hitam? Artinya ketika laki-laki tadi seperti mencurigai istrinya. Kenapa anaknya kok hitam? Sementara dia dan istrinya putih. Ini kenapa Rasulullah? Ya. Lantas Rasulullah kembali bertanya, kamu punya unta enggak? Punya. Apa warna untamu? Induk untamu itu warnanya apa? Warnanya merah. Ada enggak anak-anaknya yang berwarna kehitam-hitaman? Ada ya Rasulullah. Terus dari mana itu yang hitam? Induknya merah. Kenapa kok anaknya hitam? Jadi Rasulullah tidak memberikan jawaban pertanyaan tadi. Rasulullah malah mengkiaskannya dengan unta. Terus kenapa kok anaknya ada yang hitam? Qala asa ayyakuna nazu'ar. Kata sahabat tadi, ya mungkin ada genetikanya yang dari hitam. Mungkin induk sebelumnya ada yang warna hitam, atau ada ayah-ayahnya atau jantan-jantannya ada yang hitam. Qala wa asa ayyakuna nazu'ar. Begitu juga anakmu, bisa saja ini ada gennya dari leluhurmu yang warna hitam, yang mungkin sudah lama tak muncul dan muncul di anakmu. Demikian ikhwah. Artinya tidak boleh menuduh yang aneh-aneh ataupun mencurigai yang aneh-aneh dari sang istri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini Rasulullah SAW menyatakan, kamu punya unta enggak?
mungkin sahabat tadi ketika dia memberikan pernyataan tentang anaknya yang berwarna hitam, lantas Rasulullah menanya dia masalah unta, jadi agak aneh juga mungkin sahabat tadi kan, ini apa hubungan dengan unta? Tapi kan Rasulullah ingin mengajak dia untuk berpikir, berpikir. Nanti kalau dia sudah ikuti pertanyaan-pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka akan dia dapati jawaban atas pertanyaannya kenapa anaknya hitam. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Wa inda ta'ammul li hadzal hadis nara kaifa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawarahu wa qarraba ilaihi al-mas'alah hatta ajaba as-sa'il biqauli asa ayyakuna naz'uhu irkun. Kalau kita perhatikan hadis ini, kita akan lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan dia, kemudian dia mendekatkan pemahaman terhadap laki-laki tersebut dengan beberapa pertanyaan. Hingga akhirnya beliau katakan, bisa saja anakmu ini memang ada gen hitamnya dari leluhur-leluhurnya. Wala syakka anna hadhihi tariqata tatadallabu bi bara'ati minal muallim. Tidak diragukan lagi cara seperti ini itu sangat tergantung dengan kreativitas, kepiawaian, kepandaian sang guru untuk memberikan permisalan, untuk memberikan cara seperti ini, untuk melakukan metode seperti ini. Wa husnu ikhtiyaril masailil matruhah, dan untuk memberikan dan memilih permasalahan yang sedang dilontarkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi kalau ketika para sahabat tadi bertanya seperti itu, kan bisa saja Rasulullah katakan bahwasanya untamu kan ada juga yang hitam. Demikian. Atau kan bisa saja Rasulullah katakan, oh enggak, itu atap anakmu. Artinya untuk mengingkari apa yang difikirkan oleh si sahabat tadi mencurigai istrinya. Rasulullah tidak langsung memberikan jawaban, tapi Rasulullah mengajak dia untuk berpikir terlebih dahulu. Ya, mengajak dia untuk berpikir terlebih dahulu. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ini ikhwah sama seperti hadis yang pernah kita baca, di mana seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya. Para sahabat ketika mendengar begitu ya sudah emosi. Apalah orang ini kok minta izin berzina? Udah jelas zina itu haram. Jangankan berzina, dekat ke zina aja nggak boleh. La taqrabuz zina. Malah dia minta izin untuk berzina, minta izin pada Rasulullah untuk melakukan perzinahan. Ini kan jelas permintaan yang aneh. Lantas ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah tidak mengatakan iya, tidak katakan tidak. Ya. Rasulullah tidak katakan ya silakan, Rasulullah tidak katakan enggak boleh. Tapi Rasulullah mulai berbincang dengan dia, mengajak dia untuk berpikir. Rasulullah bertanya, apakah kamu rela kalau ada orang berzina dengan ibumu? Tentu tidak ya Rasulullah. Terus apakah kamu rela kalau ada orang menzinai menzinai saudari perempuanmu? Sahabat tadi mengatakan tidak ya Rasulullah, tidak ridho. Apakah kamu ridho kalau ada laki-laki yang menzinai anak perempuanmu? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu ridho? Apakah kamu rela kalau ada laki-laki yang menzinai istrimu? Sahabat tadi katakan tidak. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sahabat tadi sudah mendapatkan jawaban. Sehingga sahabat tadi mengatakan bahwa saya tidak akan berzina lagi. Insyaallah. Itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya. Pertanyaan, tapi di balik pertanyaan tersebut ada jawaban. Ya, ada jawaban. Jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Ya, seperti sahabat tadi. Dia bertanya tentang anaknya kok warnanya hitam.
Rasulullah tidak katakan iya dan tidak. Rasulullah tidak jawab pertanyaan ini. Rasulullah hanya membawa dia untuk berpikir, untuk pendekatan pikiran terhadap apa yang sedang dia pertanyakan, apa yang sedang dia sangsikan, apa yang sedang dia curigai dari anak tersebut, dengan cara melakukan pengkiasan dengan unta. Oleh karena itu seorang guru, jika dia mau menggunakan metode seperti ini, dia harus memiliki kecakapan, kepiawaian untuk memilih satu permasalahan. Wa mura'atul basatatu wasuhulatu fiha. Dia harus perhatikan juga, ya, dia gunakan metode seperti ini dengan metode yang dimana permasalahannya permasalahan yang mudah, ya, yang mudah. Wa taqribu halidhin, agar bisa lebih mudah untuk mendekatkan pemahaman. Bidzikril qara'in, dengan menyebutkan beberapa qarinah ini dengan menyebutkan beberapa penilaian yang bisa menguatkan, wal ahwalul musahabah, dan kondisi-kondisi dalam musahabah tersebut, kondisi-kondisi terkait dengan musahabah, yaitu pertemanan. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qarinah seperti unta, disebutkan qarinahnya atau penguat beberapa data-data yang bisa menguatkan untuk jawaban tersebut, ya, untuk jawaban tersebut. Seperti yang sahabat tadi ketika dia minta izin untuk berzina, Rasulullah katakan, suka kamu ada orang berzina dengan ibumu, suka kamu ada orang berzina dengan anakmu, anak putrimu, suka kamu ada orang berzina dengan saudarimu, suka kamu ada orang berzina dengan istrimu. Tentu jawabannya semua tidak. Demikian ikhwah, jawabannya semua dengan jawaban tidak. Demikian ikhwah, ya. Tentunya ini harus disesuaikan dengan kondisi juga. Kondisi kita ini sedang berhadapan dengan siapa? Ahwal musahabah ini kondisi kita sekarang sedang berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan muridkah? Berhadapan dengan temankah? Atau berhadapan dengan orang yang lebih tuakah? Yaitu tentunya kita akan menyesuaikan metode ini dengan orang-orang yang sedang kita hadapi. Demikian ikhwah. Al-khulasah, kesimpulannya, istikhrajut talibi al-ijabata binafsihi minal mas'alah, melontarkan satu permasalahan, satu pertanyaan dan kepada murid dan membiarkan mereka mencari jawabannya, tariqatun mufidatun nafi'atun fi i'malid dhihn. Ini merupakan metode yang sangat berfaedah untuk memicu, merangsang, ya, menggugah pikiran sang murid. Wa syahdi al-fikr, dan dapat lebih menajamkan pemikiran ataupun kecerdasan sang murid. Waqad tastalzimul mas'alatul matruhatu ijabatan minat talib wa qad la tastalzimu dzalik. Terkadang pertanyaan yang dilontarkan itu bisa berupa si murid harus memberikan jawaban atau tidak. Demikian. Bisa saja cara seperti ini memang kita menuntut murid untuk menjawab, atau nggak ada tuntutan, artinya kita hanya sekedar menggugah mereka untuk berpikir. Coba kalian pikir. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ada satu pohon yang dia itu seperti perumpamaan seorang mukmin dalam keberkahannya. Rasulullah seolah mengatakan, apakah pohon itu? Nah, demikian. Apakah itu? Yang pohon tersebut keberkahannya menyerupai keberkahan orang-orang mukmin. Demikian ikhwah, ya. Rasulullah memberikan pertanyaan itu kepada murid, para sahabat.
Kemudian para sahabat pun mulai memberikan jawaban-jawaban dan Rasulullah menolak jawabannya karena jawabannya nggak benar. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberikan jawaban. Kalau bahasa Medannya gimana? Sudah nyerah, nggak tahu jawabannya, nah, begitu. Diberikanlah jawabannya. Pada waktu itu Abdullah bin Umar sudah tahu jawabannya. Dia adalah pohon kurma, tapi beliau segan untuk memberikan jawaban karena di sana banyak sahabat-sahabat senior. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang senior. Beda halnya dengan Abdullah bin Umar yang masih kecil, masih junior. Namun begitu pun ketika dia pulang, dia ceritakan jawaban tersebut yang sebenarnya sudah ada di pikirannya. Dia ceritakan kepada ayahandanya itu Umar bin Khattab. Ya, sebenarnya tadi saya tahu jawabannya, tapi saya segan ngasih taunya. Apa kata Umar bin Khattab? Seandainya engkau menjawab pertanyaan itu, kamu tidak usah segan, kamu jawab. Niscaya itu akan lebih aku sukai dibandingkan ini dan itu. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan pertanyaan, minta para sahabat jawabannya. Ketika mereka nggak tahu apa jawabannya atau mereka menyerah nggak tahu apa jawabannya, Rasulullah yang memberikan jawaban. Cara seperti ini ikhwah, itu membuat sahabat itu menjadi kuat ingatannya, ya, menjadi kuat ingatannya. Coba kalau seandainya Rasulullah mengatakan bahwasanya pohon korma keberkahannya sama seperti keberkahan seorang muslim. Tentu kan ini metode yang metode yang nggak membuat si pendengar menjadi tertarik. Tapi beliau menggunakan metode seperti ini. Ayo coba sebutkan apa pohon yang keberkahannya sama seperti orang mukmin. Maka para sahabat mulai berdiskusi di antara mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, peristiwa ini itu sangat diingat oleh para sahabat. Kemudian hadhihi tariqah tatatallabu bara'atul minal muallimi wa husnu ikhtiyari lil amthilati. Cara seperti ini dituntut ini bisa dilakukan dari seorang guru yang memang piawai, yang memang berpengalaman, dan dia juga tidak bisa sembarangan melakukan hal ini. Dia harus lihat juga permasalahannya apa. Ya, ini menarik nggak ini? Menarik nggak ini dibuat metode seperti ini? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Artinya pertanyaan ini juga pertanyaan menantang. Ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menantang. Ya, kan ada ikhwah pertanyaan-pertanyaan itu mudah. Misalnya, ayo 2 tambah 2 berapa? Demikian. Ya, kalau pertanyaan ini diajukan kepada anak SMP, anak kelas 6 SD, ya ini kan masalah pertanyaan receh demikian. Ya, yang receh, nggak menarik mereka. Pak guru malah menyepelekan kita dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Tapi coba kalau itu kita berikan kepada anak-anak inklusi misalnya, atau anak-anak ABK, anak berkebutuhan rendah, berkebutuhan khusus. Ayo, nak, 2 tambah 2 berapa? Dia pun mencari. Anak-anak inklusi berbeda dengan yang normal, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ini contohnya, ikhwah. Ya, jadi kita harus sesuaikan juga pertanyaan ini sesuai enggak dengan orang yang kita tanyakan. Demikian. Di tingkatan mananya, tingkat usianya, kondisi dia. Ini yang disebut dengan tadi ahwal musahabah. Kondisi orang yang sedang kita hadapi. Terakhir, kullama kanatil mas'alatul matruhah, setiap kali masalah itu yang dilemparkan, yang dilontarkan, sahlah yang mudah, laisat minan nau'il lati tas'abu ala dhihin, bukan perkara yang sulit untuk dipikirkan, karena dzalika ada ali husul maksud, tentu hal itu akan lebih dapat mencapai target daripada tujuan daripada dilontarkannya pertanyaan tersebut. Tapi namun sepertinya ya seperti yang kita katakan tadi, ya tergantung juga. Kalau terlalu mudah itu bisa murid-murid nanti malah mengira guru ini sedang mengejek, ya seperti tadi. Kalau ada yang kita hadapi adalah anak-anak SMA, SMU, kita katakan ayo anak-anak berapa 3 tambah 3, ya tentunya ini nggak menarik, ikhwah. Ya ini nggak menarik, malah ini akan menimbulkan buruk sangka. Kok pertanyaan seperti ini sih ditanyakan guru kepada kita? Coba ditanyakan yang lain. Nah, demikian ikhwah, yang sesuai dengan mereka, sehingga mereka bisa lebih terangsang untuk menggunakan pikirannya. Contohnya misalnya anak SMA misalnya. Ayo, siapa yang cepat? Berikan pertanyaan.
Siapa yang cepat? Silakan jawab. Misalnya 3 tambah 16, 6 tambah 17, tambah 18, kali 3, kali 6, kali begitu. Tentu ini akan lebih tertantang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi ikhwah azanallah wa iyyakum, masalahnya memang masalah yang mudah, tapi mudahnya sesuai dengan orang yang sedang siapa yang sedang kita hadapi. Demikian. Dengan demikian metode ini bisa lebih menarik perhatian orang yang kita ajarkan. Itulah ikhwah untuk sore hari ini, semoga bermanfaat ya, yaitu metode kita berikan pertanyaan, kita biarkan murid untuk mencari jawabannya. Baik kita langsung nanti bisa jawab sendiri ketika mereka sudah menyerah untuk menjawabnya, ataupun kita wajibkan kalian cari jawabannya yang benar. Itu sebuah kewajiban, bisa seperti itu. Ya, walaupun nanti akhirnya juga seandainya mereka tidak sanggup menjawab, juga kita yang akan menjawabnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dengan metode seperti ini, si murid akan lebih mudah untuk mengingat, lebih nancep itu. Ya, agak lebih sulit untuk lupa dari ingatan mereka karena adanya cara seperti ini. Demikian para pemirsa, ya semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian saya undur diri, aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.